Kenapa di episode sebelumnya saya bicara tentang idola dalam mendidik anak-anak? Kita harus mencari pola dalam mendidik anak-anak, dan pola itu dengan jelas saya katakan harus Rasulullah SAW. Kenapa ya? Di zaman sekarang ini banyak sekali informasi dan banyak sekali teori tentang pendidikan, dan itu berseliweran di mana-mana membuat kita bebas untuk memilihnya. Dan kalau kita tidak punya dasar pendidikan, kita tidak tahu mana yang harus kita ambil dan mana yang harus kita simpan, yang kadang-kadang hal itu bertentangan. Contohnya dari materi yang pernah saya berikan, yaitu tentang betapa tegasnya Rasulullah SAW ketika menjaga cucu beliau, yaitu Hasan, dari makanan-makanan yang haram. Dan jelas sekali Rasulullah SAW mengatakan kepada Hasan bahwa kita ini adalah keluarga yang tidak boleh memakan harta sodako. Sementara di ilmu modern, terutama di psikologi, kita itu tidak diperbolehkan mengatakan kata jangan. Karena katanya jangan ini justru memberikan stimulus kepada anak untuk memotivasi melakukan yang jangan itu tadi. Nah, kalau kita tidak tahu mana yang harus kita ikuti, mana contoh terbaik yang sudah menghasilkan orang-orang besar, kita akan bingung dalam memilih siapa yang harus kita ikuti. Ini sejak awal saya katakan, kita harus mencari pola, dan pola itu tidak ada yang lebih baik daripada Rasulullah SAW, dan tidak ada yang bisa membantah hal itu. Jadi ketika suatu saat ada teori yang menurut kita bagus, baru, tapi itu bertentangan dengan apa yang Rasulullah contohkan, terutama apa yang Rasulullah SAW ajarkan, maka sudah dipastikan teori itu harus kita kesampingkan. Kecuali kalau kita akan mendidik anak yang hasilnya tidak seperti yang didikan Rasulullah SAW. Pilihan itu kembali pada Anda.